Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi sobat-sobat yang sudah melakukan pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022, tentunya sedang menantikan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi PPG tahap 2. Dikarenakan hal tersebut merupakan babak penting nanti supaya teman-teman bisa melanjutkan untuk mengikuti PPG ya di rangkaian berikutnya. Seperti yang kita ketahui, dalam surat edaran yang tertanggal 12 April 2022 dalam pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru bagi jabatan tahap 2 tahun 2022, yang mana di sini nanti untuk jadwal pengumuman dan seleksi administrasi inilah tanggal 29 April 2022. Tentunya di sini pada tanggal ini ada hal yang harus teman-teman ketahui. Selain mengetahui apakah lulus ataukah tidak lulus seleksi administrasi, itu ada yang harus dilakukan ya secepatnya supaya nanti teman-teman bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan seleksi akademik. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini teman-teman sebelum kita melakukan pembahasan terkait apa yang harus segera teman-teman lakukan ketika nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi dan juga tidak lulus seleksi administrasi, perlu diketahui bahwa untuk mengecek atau mengetahui kelulusan verifikasi berkas ini teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter. Kemudian setelah sampai sini kalian bisa klik login SIM PKB ya, tombol kanan. Selain itu teman-teman juga bisa masuk melalui gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kita pilih yang PPG dalam jabatan. Teman-teman klik di sini, masuk. Kemudian teman-teman akan mendapatkan halaman login seperti ini. Nah, ini sama ya, melalui ppg.kemdikbud.go.id atau GTK Belajar ini sama. Kita masukkan di sini surel SIM PKB dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman, yaitu ada informasi kepada yang terhormat, ini atas nama kita. Kemudian di sini bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau bidang studi mapel PPG yang teman-teman sudah pilih ketika dulu melakukan pendaftaran. Kemudian berikutnya di sini ada tulisan Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi akademik. Berarti teman-teman setelah lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya teman-teman adalah mengikuti seleksi akademik ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus teman-teman lakukan supaya nanti bisa mengikuti seleksi akademik bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Yaitu di sini kita baca teman-teman, yaitu pastikan Anda melakukan pemutakhiran nomor WhatsApp atau nomor telepon, atau kalau misalkan teman-teman membukanya memakai HP, ini adalah seperti ini ya. Kita tampilannya biar lebih besar. Jadi di sini ada tampilan kepada kita, kemudian atas nama kita, bidang studi kita apa, Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti melanjutkan ke tahap seleksi akademik. Pastikan Anda melakukan pemutakhiran nomor handphone atau nomor WhatsApp, kemudian pas foto dan juga menautkan akun belajar.id pada profil SIM PKB-nya. Kemudian mencetak kartu ujian atau kartu seleksi akademik nanti dilakukan melalui akun SIM PKB masing-masing mulai tanggal yaitu 16 sampai 17 Mei teman-teman. Jadi nanti untuk cetak kartu peserta ujian ini adalah pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2022. Dikarenakan nanti untuk pelaksanaan seleksi akademik itu adalah sekitar pada tanggal 17 teman-teman. Nah, kalau enggak 17 ya 18 ya. Jadi dicatat, saat ini masih banyak sekali waktu teman-teman bisa belajar dengan rajin supaya nanti bisa lulus seleksi akademik. Nah, hal yang saat ini harus segera dilakukan ini adalah seperti yang telah disampaikan di sini, yaitu teman-teman melakukan pemutakhiran nomor handphone atau nomor WhatsApp, kemudian mengupdate pas foto dan menautkan akun belajar.id pada profil SIM PKB. Nah, ini jadi untuk tiga hal yang harus dilakukan ini wajib. Tutorialnya sudah saya berikan pada video di deskripsi teman-teman. Nah, begitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, segera melakukan pemutakhiran nomor HP atau nomor WhatsApp karena nanti akan digunakan untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi
dengan pengawas ruang ujian, kemudian update nomor ini, kemudian pas foto dan menautkan akun belajar.id. Kemudian kalau misalkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, maka akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Nah ini yaitu Anda dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan surat nomor sekian tanggal 12 April 2022, yang mana surat edaran nomor tertanggal 12 April ini adalah surat edaran yang dikhususkan untuk pendaftaran PPG tahap 2 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah lulus seleksi administrasi, ini segera melakukan pemutakhiran nomor HP, nomor WhatsApp, pas foto, dan juga belajar ID. Tutorialnya sudah ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, tentunya mungkin ingin mengetahui penyebab tidak lulusnya itu apa. Nah, di sini kita bisa cek bersama-sama ya. Nah, di sini kita catat ini adalah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan surat edaran nomor sekian tanggal 12 April 2022. Sekarang kita buka surat edaran ini tertanggal 12 April. Oke, sekarang kita sudah membuka untuk surat edaran tertanggal 12 April. Ini adalah terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahap 2 ya. Ini tentang pendaftaran PPG tahap 2. Yang mana pada surat ini adalah disampaikan bahwa yang bisa mendaftar PPG tahap 2 ini adalah bagi teman-teman yang sudah melakukan pemutakhiran data Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Kemudian untuk pesertanya ini yang diangkat sampai dengan Desember 2015 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak masuk dalam kategori ini tidak bisa ya teman-teman. Kemudian melakukan pendaftaran melalui PPG Kemdikbud, kemudian verifikasi dan seterusnya. Ini adalah ijazah 1, dan ini harus linear dengan bidang studi PPG. Jadi kunci dari kelulusan di sini untuk pendaftaran PPG tahap 2 ini adalah ini teman-teman. Ini adalah fokusnya, yaitu hal utama yang dilakukan oleh verifikator itu adalah memverifikasi dan memvalidasi antara linearitas. Nah, ini antara linearitas bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Sehingga banyak sekali teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi itu dikarenakan antara ijazah yang dimiliki itu tidak linear dengan mapel bidang studi PPG yang ingin diikuti. Nah, itu. Nah, misalkan saja untuk ijazah bahasa Inggris. Ijazah bahasa Inggris ngajarnya di SD, kemudian untuk bidang studi PPG-nya memilih guru kelas SD, itu pasti akan ditolak permanen dan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi pada intinya kalau nggak lulus seleksi administrasi ini adalah didasarkan pada linearitas ijazah dan juga persyaratan-persyaratan yang ada ya. Kalau misalkan persyaratan yang di sini ini adalah untuk menentukan yang bisa diundang atau yang tidak. Tapi kalau kelulusan seleksi administrasi itu adalah dari kesesuaian antara ijazah dengan bidang studi PPG serta kebenaran, yaitu berkas-berkas yang diupload teman-teman. Nah, ini harus cermat ya. Kemudian untuk linearitas sendiri ini sudah diberikan dalam lampiran surat edaran terkait tentang pendaftaran PPG tahap 2 ini. Tentunya teman-teman sudah mencermati, dan di ppgkemdikbud.go.id sudah memberikan fitur baru yaitu cek linearitas ijazah. Sebelum kita melakukan pendaftaran, kita bisa ngecek apakah ijazah saya itu linear ataukah tidak. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua ya. Bagi yang lulus seleksi administrasi, segera lakukan pemutakhiran nomor HP atau nomor WhatsApp, kemudian update pas foto atau foto profil, kemudian menautkan akun belajar.id. Tutorialnya silahkan cek di deskripsi. Demikian, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.